Assalamualaikum guys, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya akan membahas dan mereview film yang berjudul Terrifier yang rilis pada tahun 2017. Film dengan genre horror thriller ini benar-benar sangat ngeri, baik itu rupa si badut sampai adegan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Semuanya ada di film ini, namun dari segi cerita, film ini masih kurang, karena sepertinya film ini lebih menekankan efek creepy daripada storyline. Film ini lanjutan dari film All Hallows Eve, film tahun 2013. Baiklah, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, karena subscribe itu gratis. Film ini diawali dengan scene televisi yang sedang menyiarkan acara talk show kepada seorang korban selamat dari pembunuhan yang membuat wajahnya hancur. Ia ditanya hal-hal sensitif oleh pembawa acara yang bisa dibilang cantik itu. Ia ditanya, "Bagaimana perasaanmu melihat wajahmu seperti itu setelah bangun dari koma?" Kemudian ia ditanya seperti apa rupa pembunuh itu. Dan dia menjawab, "Rupanya seperti seniman badut dengan wajah yang mengerikan, dan aku melihatnya mati setelah mencoba membunuhku. Dia mati tertembak, namun pembawa acara tersebut memberitahu kalau mayat badut tersebut sudah hilang secara misterius ketika akan diotopsi. Lalu datanglah kembali badut hitam putih yang mengerikan, menghancurkan televisi dan akan kembali beraksi sebagai badut psikopat yang multitalent. Kemudian scene berpindah kepada pembawa acara talk show yang baru saja on air. Tiba-tiba, ia diserang oleh seseorang. Ya, orang tersebut adalah bintang tamu yang tadi. Ia menyerang dan menusuk matanya menggunakan jari. Mungkin karena ia sakit hati karena perkataan pembawa acara tersebut di telepon. Lalu scene berpindah pada dua orang gadis cantik dan seksi. Sepertinya mereka adalah gadis bangor. Di malam Halloween, sebelum pesta, mereka berniat akan pulang dengan keadaan mabuk. Ketika mereka sedang bercanda di atas mobil, tiba-tiba datanglah seorang misterius yang menggunakan pakaian badut. Mereka melihatnya sedikit aneh, namun ini kan malam Halloween, jadi mereka menganggap orang tersebut hanya orang biasa yang memakai baju badut, dengan membawa kantong kresek yang besar. Salah satu dari mereka malah menggoda badut tersebut dan wanita berambut hitam memperingatinya, karena ia sudah merasa ada hal yang aneh dengan badut itu. Namun, tak selang beberapa saat, badut itu tiba-tiba hilang entah kemana. Kemudian, karena mereka lapar, mereka memutuskan untuk makan, dan ternyata badut aneh yang mengerikan itu mengikutinya. Badut itu terus memperhatikan mereka berdua. Dari tatapan matanya, sudah mengindikasikan perbuatan jahat, namun si wanita berambut belerang sudah seperti mabuk berat itu malah kembali menggodanya dan sampai-sampai diajak selfie berdua. Badut itu kemudian menggoda mereka berdua. Lalu badut itu pergi ke toilet, namun tiba-tiba keributan mulai terjadi. Ternyata, badut tersebut berlaku jorok di toilet itu sendirian, dan ia diusir oleh pegawai di sana. Cerita, mereka berdua selesai makan dan memutuskan untuk pulang. Namun ternyata mobil mereka bermasalah dan tidak bisa pulang. Lalu salah satu dari wanita itu menelpon temannya untuk dijemput ke tempat itu. Di sisi lain, pegawai rumah makan yang toiletnya dikotori oleh badut itu bekerja lembur untuk membersihkan kotoran di sana. Namun, tiba-tiba si pemilik toko sudah dalam keadaan terpenggal. Dia mati dipenggal seseorang. Lalu di belakang kepala itu muncullah sosok badut yang mengerikan. Ia kaget dan lari. Namun dengan kekuatan psikopat, hal itu menjadi sia-sia. Ia kemudian dibunuh oleh badut itu. Kembali kepada dua wanita tadi. Ketika mereka sedang menunggu jemputan, tiba-tiba si rambut hitam ingin pipis. Lalu ia izin sebentar dan meninggalkan si rambut pirang sendirian di mobil.
si rambut hitam pergi dengan seorang petugas kebersihan yang mengantarkannya ke toilet. Ia pun pipis di toilet yang terbilang kotor. Si rambut pirang yang sedang menunggu di mobil tiba-tiba dihampiri seseorang yang tiba-tiba masuk ke dalam mobilnya. Ia menyangka itu adalah temannya. Namun setelah ia berbalik, ternyata itu adalah badut psikopat dan sudah bisa ditebak nasibnya gimana. Kemudian ketika wanita si rambut hitam selesai dari toilet, tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari parkiran. Ternyata itu adalah wanita tunawisma yang sedikit gila dengan menganggap boneka adalah bayinya. Dan ketika ia akan kembali ke mobil, tiba-tiba ia dicegat oleh badut psikopat yang mengerikan itu. Dengan raut wajah yang mengerikan dan dengan noda darah di tangannya, terjadilah adegan kejar-kejaran dan peta umpet dengan badut itu. Dan sialnya ia tertangkap oleh badut tersebut. Kemudian ia dibawa dan diikat di kursi. Dengan gaya psikopat yang sudah mendarah daging, ia mempresentasikan peralatan psikopatnya satu persatu. Seolah ia bertanya, dengan cara apa kamu akan mati? Kemudian ia mempresentasikan cara membunuhnya kepada temannya yang berambut pirang yang diikat terbalik tanpa memakai busana. Lalu badut itu menggergaji wanita itu dari selangkangnya sampai kepala. Layaknya penyiksaan di zaman dulu, dan ngerinya, ia cuma pakai gergaji besi yang digosok-gosok, bukan gergaji mesin yang cepat dalam membunuh. Ia dibunuh di hadapan temannya, untung saja. Ketika ada kesempatan, ia berhasil kabur dari tempat itu. Ia bersembunyi, namun dengan insting psikopat yang tajam, ia berhasil kembali ditemukan. Namun, wanita tersebut memberanikan diri untuk mengejar psikopat itu. Meskipun ia harus babak belur, ia mampu melukai badut psikopat itu. Namun seperti biasa, kenapa nggak langsung benar-benar dibunuh ketika ada kesempatan? Dan alhasil, situasi malah berbalik. Wanita tersebut ditembak dan sekarat. Singkat cerita, kemudian temannya yang akan menjemput sudah tiba. Namun, ia tidak menemukan teman-temannya yang menelponnya tadi. Ia pun mencari kedua wanita yang sudah menjadi korban badut tersebut, dan ia masuk ke dalam sebuah gedung. Di sisi lain, si wanita berambut hitam yang dibunuh badut itu dilihat oleh wanita tunawisma yang tadi. Ia pun lari ketakutan meminta tolong pada petugas kebersihan. Namun, petugas kebersihan malah menjadi sasaran psikopat badut itu. Ia pun dipalu di bagian kepala. Kemudian, wanita gambal yang sedang berlari tersebut mendapati anaknya yang berwujud boneka hilang. Ia pun panik dan mencari kemana anaknya. Lalu, tiba-tiba, ia mendapati anaknya sedang digendong oleh badut psikopat. Menakutkan sih dilihatnya, seorang badut pembunuh dengan berlumuran darah menggendong boneka bayi. Wanita gembel itu memohon untuk bayi bonekanya dikembalikan. Namun, ia menghampiri badut itu dan berbicara, "Apa kau pernah merasakan kasih sayang?" Lalu, tiba-tiba, si badut itu bertingkah seperti anak kecil. Di sisi lain, teman dua wanita tadi yang masuk ke dalam gedung, tiba-tiba ia melihat mayat wanita berambut pirang. Ia pun kaget dan lari. Ia pun menemukan ada wanita lain yang meminta tolong. Lalu ia pun menolongnya. Ternyata itu adalah si badut psikopat yang berlagak seperti anak kecil. Dengan membunuh wanita gembel itu dengan menguliti kulit kepalanya dan dia pakai sebagai wig. Dan terjadilah kembali adegan kejar-kejaran dan peta umpet. Kemudian wanita itu menemukan temannya yang satu lagi. Ia sudah mati. Di tengah ratapannya, ia pun kembali dihajar oleh badut itu. Untung saja, ia ditolong petugas kebersihan yang tadi. Dia masih hidup, dan seperti biasa, ia tidak memastikan kematian dari badut itu. Ia kabur dengan wanita tersebut. Kemudian, ia menelpon polisi untuk meminta bantuan. Setelah itu, mereka kembali kabur. Namun, si badut datang dan membunuh petugas kebersihan itu.
Tinggal satu wanita itu sendirian. Ia kembali dikejar dan ia masuk ke dalam gudang. Namun, badut itu menggunakan mobil dan mendobrak gudang itu, juga menabrak wanita tersebut sampai pingsan. Kemudian, si badut itu terlihat seperti memakan wajah dari gadis itu hidup-hidup, dan polisi pun datang. Kemudian, mereka menodongnya dengan pistol. Namun, ketika si badut itu terpojok, ia tiba-tiba menembak dirinya sendiri menggunakan pistol di kepalanya. Ia pun mati di tempat itu. Singkat cerita, mayatnya dibawa untuk diotopsi. Namun, hal aneh pun terjadi. Lampu tiba-tiba berkedip, dan ketika body bag-nya dibuka, badut itu hidup kembali dan membunuh petugas coroner itu. Ia pun kabur dan akan kembali meneror orang lain. Di sisi lain, wanita tadi yang wajahnya dimakan badut itu dibawa ke rumah sakit dan ia sembuh. Namun, wajahnya sudah tidak bisa kembali seperti semula, dan ternyata wanita inilah yang tadi diawasi menjadi bintang tamu di talk show. Dan ia membunuh pembawa acara talk show itu karena sudah meledek dirinya dengan sebutan monster buruk rupa. Dan film pun berakhir. Penjelasan dari film ini, siapakah badut itu? Kok bisa hidup lagi setelah bunuh diri? Jawabannya masih misterius. Mungkin saja ia bukanlah manusia biasa, melainkan seseorang yang punya ilmu kebal. Asalkan ia membunuh dirinya sendiri, bukan orang lain yang membunuhnya. Itu menjelaskan kenapa ia memilih untuk bunuh diri, ketimbang ditembak polisi. Mungkin ilmunya berasal dari memakan daging manusia. Ya, yang tadi memakan wajah wanita itu. Atau mungkin saja, badut itu semacam alien. Gak ada yang tahu kejelasannya, dan di film juga gak dijelasin. Mungkin si sutradara ingin penonton yang menentukan. Terus inti dari film ini apa? Film ini hanya menyuguhkan kengerian saja. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini, jangan keluyuran malam-malam, apalagi cewek. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thanks for watching and see you!